Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tingginya debit genangan air, tutup jalanan, warga pilih jasa angkutan motor. Korban banjir bandang berjalan kaki puluhan kilometer demi beri kabar dan bertemu keluarga. Penyaluran BBM terhenti total, seluruh SPBU di Mandailing Natal kehabisan stok. Akibat cuaca buruk selama 4 hari, nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai tidak melaut. Tingginya ombak yang disertai angin kencang berpotensi membuat perahu karam. Ratusan perahu milik nelayan tradisional di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai diparkir di bibir pantai. Mereka tidak melaut akibat cuaca buruk yang terjadi dalam kurun waktu 4 hari belakangan. Tingginya ombak yang disertai angin kencang mencapai 3 meter, mengakibatkan para nelayan takut melaut karena berpotensi karamnya perahu mereka jika dipaksa untuk mencari ikan. Perubahan iklim yang ekstrim ini, nelayan tidak melaut total selama 4 hari. Dan sebelumnya juga terjadi gelombang pasang seperti ini juga, namun dapat dicoba-coba juga melaut, namun hasilnya juga tidak didapati. Nah, ini membuat NTN atau nilai tukar nelayan atau pendapatan hasil nelayan ini tidak mencukupi untuk mencukupi kebutuhan. Nelayan berharap kondisi ini tidak berkepanjangan sehingga para nelayan kembali dapat melaut untuk mencari ikan guna memutar roda perekonomian mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Aliran sungai di Kabupaten Deli Serdang meluap, akibatnya sebanyak 10.000 lebih rumah di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Pengusaha UMKM percetakan pun rugi hampir 100 juta rupiah. Tiga 13 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Genangan air tersebut bervariasi, seperti di kawasan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Ratusan rumah terendam mulai dari sepaha hingga sepinggang orang dewasa. Sejumlah warga memilih mengungsi dan menyelamatkan barang elektronik mereka ke dalam masjid. Salah seorang warga menyebutkan banjir besar ini terjadi baru pertama kalinya di tempat mereka. Dari tahun 2021, dari tahun 2023, ini 2025 yang paling parah, Bang. Biasanya nggak pernah sampai kayak gini. Untuk sementara keluarganya di mana sekarang? Numpang, Bang, tempat tetangga yang rumahnya ada loteng. Numpang di belakang ini kami ngambil peralatan yang butuh, yang perlu aja. Ini kira-kira ketinggiannya udah berapa meter? 1 meter? 1 meter lebih ada lagi, Bang. Soalnya ini yang paling parah sepinggang. Banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Medan dan Deli Serdang sejak 27 November berdampak terhadap seluruh pelaku UMKM. Yang salah satunya adalah Adi, pemilik percetakan di Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Selain mengalami kerusakan mesin elektronik, dirinya juga harus mengganti pesanan yang terdampak banjir senilai total hampir 100-an juta rupiah. Itu mesin saya semua terendam banjir, Mas. Mesin percetakan? Mesin percetakan, komputer, terus ada undangan dari orang Kalimantan itu ada 1.300 piece yang harganya 7 juta lebih terendam banjir. Ada label pupuk punya customer kita juga terendam banjir. Ada kalender orang Lok Semawe pun terendam banjir, itu sekitar 2.000 piece kalender itu. Belum sempat diselamatkan? Nggak sempat selamatkan. Berarti semua mesin elektronik semua yang habis. Sementara warga yang terdampak memilih mengungsi ke masjid dan rumah sanak saudara mereka karena lokasi pengungsian terlalu jauh dari kampung mereka. Korban yang terdampak banjir meminta Pemkab Deli Serdang menyalurkan bantuan makanan secepatnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Tingginya
Tingginya debit air sungai mengikis badan jembatan yang mengakibatkan ruas jalan jembatan tol tujuan Tebing Tinggi Medan ambruk. Beginilah kondisi ruas jalan jembatan tol tujuan Tebing Tinggi Medan yang amblas pada Jumat lalu. Berdasarkan laporan itu, petugas PT Jasa Marga Sabtu siang turun ke lokasi guna melakukan pemeriksaan penyebab kejadian yang kemudian dilanjutkan dengan perbaikan ruas jalan jembatan yang ambruk. Tingginya debit air yang melintasi jembatan tersebut membuat jembatan perlahan terkikis dan mengalami amblas. Dari kejadian ini, pihak Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas di titik yang terdampak. Sementara untuk mengantisipasi potensi beban berlebih, kendaraan golongan 1, bus dan golongan 2 ke atas dialihkan melalui gerbang tol Tanjung Morawa. Bertahap kita permanenkan. Kalau kondisi ya mengakibatkan tidak dapat dilintasi oleh kendaraan. Untuk penutupan jalan seperti apa? Ya, jadi penutupan jalan ini kami lakukan untuk segmen perbarakan Tanjung Morawa, sehingga kendaraan yang dari Tebing Tinggi mau menuju Medan kami alihkan melalui gerbang tol Kemiri dan Kuala Namu. Melalui perbaikan yang dilakukan, diharapkan dalam waktu dekat lintasan ruas jalan amblas sudah dapat dibuka dan dilalui kendaraan kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih tingginya debit genangan air di jalur lintas batas Medan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh. Sebagian warga memilih gunakan jasa angkut motor agar tetap bisa melintasi jalan itu. Sejumlah orang tampak menaikkan motornya ke mobil pick-up atau becak motor. Ya, genangan air yang terjadi karena tingginya curah hujan yang menyebabkan aliran sungai meluap, khususnya di lintas Tanjung Morawa, Medan lumpuh dan tidak bisa dilewati. Meski banyak pengendara mobil yang mencoba menerobos banjir, tidak sedikit para pengendara yang memutar balik arah, terutama pengendara motor karena takut melintasi banjir setinggi 1 meter lebih. Di balik tingginya genangan air membuat Fernando membuka jasa mengangkut motor beserta orangnya. Menggunakan becak motor miliknya hingga melintasi banjir sejauh 300 meter ke arah bebas banjir. Jasanya dihargai Rp40.000 per orang. Oh, ini becak barang kita sendiri. Oh, itu dari mana ke mana, Bang? Dari ini depan apa ini? Lewat Kembang. Kemarin lah. Dari depan Polda sampai depan Ripera lah ya. Ini banjirnya sendiri dari jam berapa, Bang? Kalau banjir ini mungkin dari pagi jam 7 kayaknya, ya kan? Oh, jam 7. Kita mulai ngelangsir jam 7. Iya. Ini kita buka berapa harga nih, Bang? Ini 40 lah. 40.000 satu kereta. Ini muat satu kereta aja? Iya, gitu ya.